Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada video yang menarik. Pokoknya ya, ini baru pertama kali nih saya melihat Bung Rocky ya terdiam, merasa pengen pulang. Ini beliau disekak habis-habisan oleh seorang rektor. Ini pembahasannya masalah IKN. Langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena oleh Bung Rocky Gerung menyikapi bagaimana nanti Indonesia Emas 2045, kemudian di KN, dan tentu kalau saya melihatnya analisisnya sudah berbasis literatur review itu. Mungkin dari Pak Rektor bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Rocky, ini Pak nanti Rektor. disusul oleh Bang Ren. Oke, ini Pak Rektor, jadi bukan dosen biasa. Randy, dan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Biasa memang. Jadi Bung Rocky ini adalah orang yang kami anggap representasi dari yang mengkritisi IKN di Indonesia. Kenapa saya anggap beliau? Karena dia yang paling cerdas di antara semua barangkali. Nah, kami mengundang beliau karena memang berbeda pendapat dengan kami. Jadi Belum udah kena mental. kami jadikan kawan berpikir. Kami dengan Pak Randy mungkin akan ditambah oleh Pak Randy. Yang pertama, dari uraian tadi di awal, Bung Rocky menyatakan terkait dana yang kemudian judi online, Bung, ya, yang sampai mendekati anggaran IKN. Jadi IKN itu pertama saya sampaikan semua anggarannya 446 triliun hingga tahun 2045. Jadi multi years, bukan untuk tahun ini, tapi untuk tahun yang beberapa puluh tahun yang akan datang. Terus yang kedua, masalah 440 triliun di peraturan menteri kemudian di undang-undang dinyatakan 20%. 20% itu kurang lebih 89 triliun. Nah, sekarang realisasi anggaran yang ada di IKN. Di tahun 2022 ada 5,5 triliun itu dari dana PUPR. Di tahun 2023 ada sekitar 27 triliun. Di tahun 2024 ada sekitar 36 triliun, 9, dan berkembang diperkirakan sekitar 72 sampai 74 triliun dialokasikan sampai akhir tahun ini di fase awal pembangunan. Itu semua anggarannya diambil dari PUPR. Jadi tidak mengganggu pendidikan, tidak mengganggu kesehatan. Khusus di 2024 realisasi anggaran adalah sekitar 4,2 triliun. Oke, itu yang pertama terkait Pak Rocky Gerung. Yang kedua, Pak Rocky Gerung memperkirakan bahwa IKN akan gagal. Nah, dari sisi saya, kebetulan Bung Rocky hampir tiap minggu saya di sana. Iya. Jadi di 2022 Bahagia banget rasanya, Bang. 2024 itu ada fase pertama itu dinyatakan bahwa yang akan dibangun adalah kawasan pusat pemerintahan. Itu saja, itu titik itu di 2024. Nah, apa yang terjadi? Kantor Presiden sudah mendekati 90%. Istana Negara 80-an%. Kantor Kemenko itu sudah 80-an%. Pada intinya rumah jabatan menteri semuanya hampir selesai, dalam artian target di fase 1 itu sudah terlaksana sesuai dengan harapan. Dan karena saya lihat perkembangan konstruksi di sana yang luar biasa, saya memperkirakan bahwa di bulan Juli itu semua akan selesai. Ya, jadi saya meyakini bahwa IKN itu akan sukses. Indikatornya seperti itu. Terus ada upaya merayakan 17 Agustus, Bung Rocky juga sampaikan. Nah, saya meyakini bahwa 17 Agustus itu akan dirayakan upacara di sana, meskipun tidak sebesar dari rencana. Nah, menurut rencana ada 2 tempat, satunya di sini, satunya di Jakarta. Itu tetap sama dengan 3 tahun terakhir ini, Kepala Otorita IKN pimpin upacara di sini inline dengan Jakarta yang pimpin Jokowi. Ya. Nah, mengenai air. Jadi sebenarnya kalau di sini Bung Rocky bukan air tanah, memang tidak ada air tanah, itu harus kita akui. Makanya di awal-awal itu namanya air permukaan, mengoptimalkan sungai dan air hujan. Nah, memang skenarionya sampai sekarang memang kalau misalnya air dari dam itu belum ada. Ya, karena dalam proses penyelesaian, karena multi utility tunnel, jadi saluran itu sekarang tidak ada yang di atas, di bawah
semua di bawah tanah itu selesai di bulan Juli dan diperkirakan itu baru bisa terlaksana. Saya kemarin di Jogja, Forum Rektor Indonesia memasukkan bahwa hendaknya ke depan Sungai Mahakam itu dijadikan PAM atau proyek strategis nasional untuk menyuplai air di Kalimantan Timur. Nah, saya sampaikan juga khusus air di Sepaku itu sudah ada by design. Ada 4 dam yang disiapkan. Sampai tahun 1930 bendungan Sepaku semua itu digunakan. Dilanjutkan dengan Batu Lepek di tahun 1935. Dilanjutkan dengan Selamayu, dilanjutkan dengan Sipak. Ya. Kemudian saya catat lagi di sini catatan ini beliau bicara dengan data, jadi bukan dengan hoax. Terkait AMDAL disusulkan. Ini ada benarnya Bung Rocky, itu memang ada beberapa seperti itu, tapi ada juga yang lain memang yang didahului. Ini pertanyaan kritis yang bagus dan saya harus akui itu. Kemudian Bahlil. Nah, ini kalau saya ada berbeda pandangan tentang Pak Bahlil. Sebenarnya investasi asing bukan tidak ada, ya kan? Nah, yang namanya investasi sebuah proses. Jadi ini cara kadang-kadang kalau menurut saya cara mengkomunikasikan sesuatu itu yang tidak tepat. Jadi ini realnya saja saya sampaikan. Di Indonesia kalau bicara investor asing, ini kan bisa kita benchmark. Saya bisa nanya kembali, di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, investasi asingnya ada di mana? Pegang nggak kita mall-mallnya dari asing? Pegang nggak kita jalan tolnya dari asing? Pegang nggak kita sekolahnya dari asing? Pegang nggak kita semua sarana-sarananya menunjang dari asing? Nah, dari benchmark saya ke beberapa kota termasuk Jakarta, memang lebih bagus didahulukan investor lokal. Investor lokal ini kadang-kadang di media banyak orang bilang itu belum ada. Ini kalau dihitung yang karena saya hampir setiap minggu di sana itu sekitar 51 triliun itu lokal semua. Memang internasional kalau secara membangun belum ada, tapi secara proses sudah ada. Ada yang letter of intent, ada yang sudah memasuki tahap berikutnya yakni meninjau di lapangan, ada yang sudah masuk tahap apa istilahnya analisis keuntungan apa dan lain sebagainya, apa yang bisa kita katakan. Jadi kalau menurut saya itu bukan berarti tidak ada analisis. Nah, mereka ini orang pintar. Kalau dia baca lampiran 2 undang-undang dan peraturan pemerintah itu nyata sekali pembangunan itu sampai 2045. Mau tahu nggak apa yang ada? Di 2022-2024 itu khusus dikatakan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan khususnya gedung-gedung pemerintah. Nanti di 2025-2029 baru masuk mall, masuk rumah sakit, masuk lembaga pendidikan. Ini seru ini ketika rektor kasih paham dosen biasa. Nah, makanya di mata saya apa yang dicapai sekarang melampaui target. Kenapa melampaui target? Karena coba Bapak ke IKN hari ini, jalan masuk IKN yang lama itu ada rumah sakit Hermina yang sudah progresnya sudah berkembang sekitar 10-an persen, 20-an persen. Ada Hotel Nusantara yang sudah 90% selesai. Ada lagi satu hotel yang memang akan dipakai di 17 Agustus. Belum lagi fasilitas yang lain termasuk yang dari BSB yang investasi di sana. Kebetulan teman kami adalah salah satu direktur dulu di sana. Ini saya catat-catat aja. Kemudian mereka itu belum melakukan investasi langsung karena dia masih mencocokkan harga. Apakah keuntungannya gimana? Jadi misalnya kayak gini, kalau dulu pemilikan tanah di IKN itu masih berdasarkan peraturan pemerintah, Bung. Nah, mereka ragu. Peraturan pemerintah ini masih bertentangan dengan undang-undang. Makanya lahirlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023. Nah, itu progresnya. Kalau dilihat tahunnya, baru berapa bulan Kasihan saya lihat Bang Rocky. Ada kayak lalu, sehingga memang aplikasinya belum. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang yang pengalaman membangun atau konstruksi, itu memang kalau saya bahasakan tidak harus sekarang, karena dia harus menunggu selesai dulu itu semuanya. Ini yang saya kritisi cara komunikasi pihak pemerintah yang kadang-kadang membuat masyarakat sendiri berinterpretasi dan itu tidak salah. Oke. Kemudian IKN wakil IKN Raja. Saya kebetulan ketemu kemarin, Bung. Jadi 2 hari yang lalu saya ketemu PLT wakil Kepala Otorita yang dari pertanahan. Nah, itu sekarang lagi dalam proses penyelesaian. Kemudian insya Allah itu kaitannya sebenarnya beberapa. Jadi tadi saya koreksi juga, bukan 8.000 hektar tapi 2.086 hektar. Dan ini dalam tahap penyelesaian. Nah, ini urgen sampai menjadi pembahasan karena ada sejumlah lahan dari Karyangau
ya, dari Karangjoang kemudian ke Pulau Balang, yang dulunya jadi sekarang kalau ke IKN itu 2 jam 15 menit. Nanti kalau ini selesai tinggal 40 menit atau 30-an menit. Ini juga salah satu dampak. Jadi kami orang Kaltim, kami silahkan berdebat di Jakarta. Bangun aja infrastrukturnya secara terus-menerus. Makanya Uniba ada selalu di belakang. Ini saya mau sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dengan IKN ini faktanya, IKN ada, Kaltim itu per 2023 akhir itu dia punya pertumbuhan ekonomi menjadi 6,2%, melampaui nasional yang 5,05% kalau saya tidak salah. Nah, di April 2024 itu sudah menjadi 7,26%. Artinya apa? Ini berkembang terus. Khusus Kaltim saja, karena ini topiknya untuk Kaltim, itu perkembangan pertumbuhan ekonomi luar biasa. Investasi semakin membesar. Transformasi ekonomi yang dulunya mengandalkan bahan bakar, yang mengandalkan SDA, itu berubah lebih cepat. Oke. Terus saya lanjut lagi dengan catatan dari Bung Rocky, Sudrajat Jiwandono. Sudrajat Jiwandono ini saya akui seorang profesor yang hebat. Akan tetapi dia salah seorang yang belum pernah ke IKN. Kalau saya mengamati apa yang dia sampaikan sebenarnya, kata kuncinya begini, kalau beliau melihat apa yang terjadi sesungguhnya, itu sudah selesai. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita komit 20% untuk pembangunan IKN, maka sekarang sudah sekitar 74 triliun, meskipun masih ada sekitar 30 triliun yang butuh digunakan pada saatnya. Nah, yang perlu saya sampaikan juga dari catatan-catatan itu, nah kemarin itu ada bule. Ya, boleh viral. IKN itu tidak benar tempatnya. Itu Asbol. bukan di IKN, karena saya hampir minggu di sana dan itu sudah bukan. Saya sudah klarifikasi satu. Terus yang kedua, dulu ada yang bilang IKN ini manfaatnya tidak ada. Nah, saya akan uraikan manfaat. Di IKN ini ada sekitar 10-an ribu pekerja. Nah, iya betul. Pekerjanya 90% itu dari Jawa dan dari Sumatera. Orang ini kelas rendah, maksudnya mereka itu menghidupi keluarganya, sehingga dia bisa sekolah, anaknya bisa sekolah, dapurnya bisa nyala, lapangan pekerjaan kan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di IKN itu dibangun butuh material, bahkan kurang materialnya. Itu dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan lain-lain. Sehingga ada ide Bung Rocky ini kita perlu anukan. Ada ide terusan Katulistiwa. Tapi saya bilang jangan namanya terusan Katulistiwa, tapi namanya terusan Nusantara. Memotong kepala Sulawesi. Jadi dia lebih cepat, ya kan? Terus ada juga yang menyatakan jadi itu manfaatnya banyak. Kemudian bajanya dari mana? Bajanya dari Surabaya. Perusahaan-perusahaannya dari mana? Alat-alat beratnya dari mana? Sehingga saya bisa menyatakan kalau divisi IKN adalah IKN untuk pertumbuhan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Saya bilang sekarang sudah punya dampak. Kaltim sendiri sudah Balikpapan dari investasi yang sederhana menjadi bertambah, begitu juga dengan Penajam. Ini salah satu yang penting juga Bung Rocky. Bung Rocky, ini Kalimantan Timur hampir masuk triliun per tahun. Kalau tidak di IKN, tidak ada orang. Orang di Indonesia 80% Jawa dan Sumatera. Nah, di sini cuma 6%. Kami kalau mau ke Jakarta, ke Pontianak, mau ke Pontianak lewat Jakarta. Ini derel pelangak-pelongoan. Jakarta, Bung. Kenapa? Karena secara ekonomi tidak ada orang di sini. Nah, makanya saya selalu bilang, bagi saya memuji kebijakan ini karena akan mengantarkan orang untuk datang ke Kalimantan Timur, sehingga interkoneksi Kalimantan bisa terjadi. Salah satu buktinya sekarang Penajam dengan Balikpapan. Nah, saya juga menyampaikan jangan mimpi akan ada semacam Trans Kalimantan tanpa banyak orang. Nah, mengenai dana, saya bandingkan Trans Sumatera itu tidak kurang dari 500 triliun menurut saya. Ya kan, jadi ini pembanding. Sementara kami ini yang heterogen, yang misalnya Nusantara punya penduduk itu seperti ini. Ini hanya diskusi saja. Yang pasti sebagai simpulan, ya, sebagai simpulan sementara. Ini menurut kami, ini Kaltim dari Uniba, kami ini adalah satu-satunya kampus yang bekerja sama dengan Universitas di Kalimantan, Brunei Darussalam, kemudian Sarawak, Malaysia, untuk memastikan IKN itu adalah Kalimantan itu adalah lung of the world. Jadi paru-paru dunia. Nah, ini kami pernah ke sana bawakan materi, kemudian pernah ke Sarawak, kemudian nanti bulan Juli nanti bersama Pak Randy kita ke Amsterdam University bicara tentang forest di Kalimantan, terkait karbon di Kalimantan yang memang mesti kita pertahankan. Jadi ini sudah kedua kalinya, sebelumnya kita dari sana juga. Apa yang saya mau pesankan di sisi saya,
Yang pertama, kalau dikaitkan dengan dana banyak. Bahkan secara realisasi, dana belum digunakan sebagian. Sampai 2024 itu APBN itu 74 triliun. Meskipun tadi saya sudah hitungkan 5,5 tambah 27 tambah 4,2. Yang tersisanya karena bari dalam tahap pembangunan. Ada yang menyatakan itu merusak hutan. Bagi kami berpendapat bahwa itu tidak merusak hutan. Kenapa? Cerdas. Saya ngambil contoh kasus ya, Rektor, Bos. kantor kawasan inti pusat pemerintahan, luasnya 6.671 hektar. Sekarang dibangun sekitar 2.000-an hektar. Nah, yang saya mau nyatakan 180.000 hektar di sana itu hutan tanaman industri. Jadi sejak dulu sudah dibabat hutan-hutan permanennya. Sehingga yang dibangun sekarang adalah Tuh, Bung Rocky gelisah. seperti itu. Itu pun diantisipasi dengan yang namanya pembibitan ya, yang bisa menghasilkan 15 mentawir, kawasan mentawir yang bisa menghasilkan 15 juta bibit per tahun. Terkait bilang binatang-binatang itu untuk sementara, kalau kantor inti pusat pemerintahan itu semua dulunya, saya sekarang ada videonya, pohonnya apa itu hutan tanaman itu eucalyptus, terus sawit sebagian. Jadi secara hutan bukan hutan dalam arti sesungguhnya, bahkan sekarang dengan konsep pembangunan green building itu sudah dibangun secara keseluruhan semuanya. Banyak hutan-hutan sekarang pohon-pohon yang langsung besar karena memang di atas seperti itu. Jadi kami menganggap masalah dana tidak ada, masalah lingkungan selesai, ya kan? Nah, itu saja untuk sementara sebagai pengantar. Pak Randy mungkin akan menambah sedikit karena memang ini kita terbatas waktunya, tinggal 15 menit. Guys, pernah saya melihat Bung Rocky gelisah. Wah, rasa pengen pulang dia. Mungkin dalam hati ini, aduh, nyesel gue kesini. Aduh, itu peak itu. Rektor dari Kalimantan kasih paham dengan seorang dosen biasa dari Jakarta yang suka sok tahu lah. Nah, saya akhiri, tulis kolom komentar apa pendapat kalian, dan tentunya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah jangan mau diadu domba, dan tak bosan-bosan kita selalu mengingatkan tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.